Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari kelas TMT2. Saya akan mengungkapkan implementasi problem pelaksanaan salah satu sila Pancasila, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pemerintah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Setiap penindakan oleh aparat kepada KKB tetap mengacu pada aturan hukum dan jangan sampai ada warga sipil yang menjadi korban. Namun, sejumlah kalangan khawatir pelabelan KKB sebagai teroris akan memperkeruh situasi keamanan di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, organisasi dan anggota KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris karena mereka telah melakukan kekerasan secara masif. Baku tembak terus terjadi antara aparat TNI Polri dengan KKB di Papua. Pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, satu orang dari KKB tewas saat kontak senjata terjadi di Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Satu KKB yang tewas merupakan anggota dari KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Meski begitu, belum ada yang bisa merinci kronologis bentrokan tersebut, termasuk dari Kapten Koga Wildan 3, Kolonel Suristiawa, dan Kepala Satuan Tugas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Qudsi. Kondisi di Ilaga terus memanas sejak April, seiring banyaknya korban, baik dari TNI Polri maupun pihak KKB. Salah satu korban tembak KKB yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigadir Jenderal I Gusti Putu Dani Karyanugraha. Sebelumnya juga terjadi penyerangan terhadap Satuan Tugas Pengamanan. Dalam penyerangan itu, 4 anggota mengalami luka tembak di bagian kaki, sehingga harus dirawat di RST Maten Indi, Jayapura. Selain itu, TNI menyatakan 2 prajurit tewas saat diserang orang tidak dikenal di wilayah Bandara Kabupaten Yukimo, Papua. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Ahmad Ramadan, mencatat setidaknya ada 150 anggota KKB yang berada di wilayah Papua hingga saat ini. Tak hanya mengincar aparat, KKB juga melakukan pembakaran gedung sekolah. Total terdapat 8 wilayah kabupaten yang menjadi titik pengawasan Satgas Nemangkawi karena dikuasai oleh KKB. Lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan. Solusi penanganan kasus kekerasan di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik di Papua harus mensyaratkan kerjasama, interaksi, dan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, pendekatan kolaboratif memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia, sehingga termasuk ke dalam implementasi pelanggaran salah satu sila Pancasila, yaitu sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian yang dapat saya ungkapkan tentang implementasi problem pelaksanaan salah satu sila Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.